Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Alifa Rose Sadazara di mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kerangka karangan. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan adalah suatu rangkaian kerja yang memuat rangka-rangka dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis dengan susunan yang sistematis. Kerangka karangan yang belum final disebut outline, sedangkan kerangka karangan yang sudah tersusun rapi disebut outline final. Di dalam kerangka karangan terdapat fungsi. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan. Yang ketiga, mencegah pembahasan yang keluar dari sasaran. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun kerangka karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan dan mengulang ide. Nah, di dalam kerangka karangan juga terdapat manfaat, yaitu mempermudah elaborasi antar paragraf, mempermudah menentukan topik paragraf, menghindari tumpang tindih tema karangan, agar cerita tidak kabur dari inti cerita. Nah, bentuk-bentuk kerangka karangan. Yang pertama, berdasarkan rumusan teksnya, terdiri dari karangan kalimat. Kalimat yang deklaratif atau kalimat berita yang lengkap dan jelas untuk merumuskan setiap topik maupun subtopik. Kerangka topik dirumuskan dengan mempergunakan kata atau frasa. 2. Berdasarkan bentuk karangan. Karangan deskripsi. Tulisan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan, rupa, sifat, rasa, atau corak yang melukiskan perasaan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk karangan. Contohnya novel, cerpen. Nah, di situ ada contoh dari karangan deskripsi. Yang kedua mengenai karangan narasi. Cerita peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu, ada tokoh yang menghadapi suatu konflik yang berisikan fakta atau fiksi. Contohnya dari karangan fakta yaitu biografi, kisah seorang tokoh. Ketiga, karangan eksposisi, tulisan yang memberikan informasi jelas, keterangan maupun pemahaman kepada pembaca dapat ditemui pada tulisan petunjuk penggunaan, contohnya proses pembuatan tempe. Yang keempat mengenai karangan argumentasi. Karangan yang meyakinkan orang membuktikan pendapat pribadi agar bisa diterima oleh pihak lain. Disertai fakta yang tepat. Contohnya adalah argumen mengenai kerusakan lingkungan. Karangan persuasi. Karangan yang bertujuan mempengaruhi pembaca. Contohnya adalah mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, yang ketiga berdasarkan rinciannya. Terdiri atas kerangka karangan non-formal. Biasanya hanya terdiri dari tesis dan pokok-pokok utama, paling tinggi 2 tingkat perinciannya. Alasannya untuk menggarap sebuah kerangka karangan sementara dapat berupa topik yang tidak kompleks. Contohnya adalah karangan fiksi. Sedangkan kerangka karangan formal, topiknya sangat kompleks, sederhana, sesuai dengan prosedur. Contoh yaitu penggunaan kendaraan bermotor. Nah, di sini juga ada pola penyusunan dari kerangka karangan. Yang pertama yaitu pola alamiah. Suatu urutan unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Dibagi menjadi 3 utama, yaitu urutan waktu atau urutan kronologinya, urutan ruang, dan topik yang ada.
Sedangkan pola logis, pola ini memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu dengan logika. Nah, di sini ada cara menyusun kerangka karangan. Nah, pertama yaitu menentukan tema dan judul. Nah, yang kedua adalah pengumpulan bahan. Yang ketiga adalah menyeleksi bahasa. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Ini adalah cara menyusun kerangka karangan. Nah, di dalam kerangka karangan terdapat syarat, yaitu pertama, tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Pilihan topik yang merupakan hal yang khas, kemudian tentunya tujuan yang jelas. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Bila satu unit terdapat lebih dari satu gagasan, maka unit tersebut harus dirinci. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis, sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar jelas. Yang keempat, harus menggunakan simbol yang konsisten. Pada dasarnya, untuk menyusun kerangka butuh langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan teratur dan sistematis yang memudahkan kita dalam mengembangkan kerangka karangan. Nah, di sini ada contoh kerangka karangan yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Baru Mahasiswa dalam Kewirausahaan. Nah, di dalam judul ini terdapat beberapa kerangka, yaitu pertama pendahuluan, kedua yaitu potensi akademik mahasiswa. Nah, dalam potensi ini juga dibagi sub-sub lagi menjadi potensi kecerdasan, keahlian bidang studi, dan tenaga kerja intelektual. Yang ketiga, paradigma kewirausahaan. Dibagi lagi menjadi beberapa sub, yaitu potensi kewirausahaan, sumber kreatif baru, budaya kewirausahaan. Yang keempat, mengenai strategi berwirausaha. Dibagi beberapa poin lagi, yaitu strategi awal, konsep, model, produk, pasar, evaluasi strategi awal, perencanaan dan pengembangan tahunan pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan, dan tahun kedua. Terakhir yaitu kelima, kesimpulan. Ini adalah keseluruhan mengenai contoh kerangka karangan yang utuh. Itulah tadi pemaparan mengenai kerangka karangan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk mengakhiri kesempatan hari ini, saya mohon maaf bila ada salah kata karena itu saya sebagai manusia. Dan apabila ada benarnya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.